Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi ke dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ayo, gimana perasaan kalian saat ini? Sudah berapa hari nih kalian belajar online di rumah? Semoga kalian gak bosan ya. Dan juga tentunya kalian tidak bosan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Oh, ternyata hari ini tuh hari Palma adik-adik. Hari di mana Yesus melakukan perjalanannya ke Yerusalem. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kakak persilakan untuk kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah yang Maha Besar. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema. Perisai umatnya yang Maha Esa, Dia namanya tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya. Gemuruh suaranya di awan telah, berjalanlah dia di bagai kencang. Kita akan berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Kak Nike. Mari berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul, kami boleh bersama, bersatu hati ya Bapak untuk beribadah. Walaupun dalam kondisi kami ini tidak ada dalam satu tempat, tapi kami bersyukur Tuhan boleh satukan hati kami untuk boleh beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga nanti pada akhirnya. Dan biarlah apa yang boleh kami lakukan Bapak itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun kali ini kita nggak bagi kelas ya. Jadi kali ini kita kelas gabungan Eka dan Dwi yang akan dipimpin oleh Kak Adi. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Ya, di siang hari ini kita akan memulai pelayanan firman kita, dan kita akan mulai dari pembacaan Alkitab kita dari Lukas 6 ayat yang ke-37 sampai yang ke-38. Ya, teman-teman boleh buka terlebih dahulu untuk Lukas 6 ayat 37 sampai dengan yang ke-38, dan Kadi akan bacakan untuk firman Tuhan kita pada kesempatan di siang hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah ini yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul bersama walaupun di tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kami tetap bersemangat, kami tetap mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami juga akan mengaplikasikan firman-Mu ini ya Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami semua telah siap untuk mendengar. Amin. Ya, teman-teman, Kak diundang berdiri. Kita akan bacakan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 37 sampai yang ke-38. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dioborkan kepadamu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, teman-teman,
eh, di kesempatan pagi hari ini Kadi akan bawakan firman Tuhan terkait dengan hal menghakimi. Ya, teman-teman bisa klik next slide. Nah, teman-teman, untuk kondisi saat ini, itu yang mau dibahas hari ini adalah main hakim sendiri atau biasa kita sebut bullying. Nah, main hakim sendiri itu mungkin teman-teman itu terjadi gitu aja ya. Maksudnya kalau kita cuma dengar dari orang lain, kita nggak tahu kebenarannya, tiba-tiba kita main tunjuk, ah lu yang salah, ah kamu yang salah. Nah, itu namanya main hakim sendiri. Efek besarnya itu bisa jadi bullying. Nah, bullying itu biasanya dalam skala besar, ngajakin teman-teman yang lain, atau mungkin kita sendiri yang dibullying, kita juga nggak tahu. Nah, bullying itu bisa aja terjadi di sekolah ataupun di masyarakat, seperti ilustrasi yang Kak kasih lihat di dalam slide ini. Nah, main hakim sendiri, khususnya bullying, ini ada efeknya tersendiri loh. Jadi, bisa aja 100% apa yang teman-teman katakan atau teman-teman yang rasakan ketika teman-teman dibullying tuh ada efeknya ke diri teman-teman. Nah, silakan teman-teman lihat next slide, akan ada video untuk menginspirasi teman-teman. And I want people to know how much it is hurting us as a family. I want people to educate their children. You wonder why kids are killing themselves. Give me it right now. I'll freaking stab myself with the car. You watch me. Even you think you're a little looking at you. You don't even do anything. And Mr. George told me to throw my shit in the class. What do you want to do right now? I just want to bang my head into a glass. I want someone to kill me and drown me. And this is the impact bullying has on a 9-year-old kid that just wants to go to school, get an education, and have fun. But every single freaking day, something happens. Another episode, another bullying, another taunt, another name calling. And I want people to know how much it is hurting us as a family. I want people to educate their children. The whole anti-bullying isn't working. And I've got a son that is suicidal almost every single day. And this is the side that I don't choose to share. I choose to keep this private, but we can't do it anymore. We try to be as strong and positive as possible and only share the highlights, but this is how bullying affects a 9-year-old kid. And I've got to constantly keep my eye on him because of the suicide attempts. This is what bullying does, people. This ain't no joke no more. You better educate yourselves and your family and friends. Start doing something more in your schools, in your families, in the communities about disability awareness and education, because there is not enough, obviously. This should not be happening. A 9-year-old kid. Oke teman-teman, udah lihat ya videonya seperti apa? Ya, itu adalah kesaksian dari Quaden Baylis dan juga kesaksian dari ibunya bahwa itulah efek dari bullying tersebut. Nah, kemudian dari firman Tuhan hari ini itu mau ngajarin kita untuk tidak menghakimi. Nah, kenapa? Sebab ukuran untuk menghakimi orang lain akan dipakai untuk melakukan hal yang sama kepada kita. Itu sama ya kayak bacaan kita tadi dari Lukas 6 ayat yang 37 sampai dengan yang ke 38. Nah, kemudian apa sih yang diinginkan dari Yesus? Nah,
Yang pertama adalah saling mengasihi dan yang kedua adalah saling mengampuni. Sama seperti Bapa yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Sebenarnya untuk apa yang diinginkan oleh Yesus ini sebenarnya simpel kan ya teman-teman ya. Tapi susah sebenarnya kalau misalkan dijalanin secara aktual. Hal ini tuh nggak mudah, apalagi orang tersebut itu udah pernah melukai hati kita. Nah, sekarang teman-teman silakan klik next slide. Nah, di slide ini, siapa yang nggak kenal Bunda Teresa? Nah, ini adalah kata-kata dari Bunda Teresa terkait dengan hal menghakimi. Jika hidupmu hanya untuk menghakimi orang lain, maka kamu tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Nah, teman-teman, bayangin aja kalau misalkan kita emang udah selalu aja pikirannya ngakimin orang, bullying orang, itu bisa 0% hal positif itu diberikan kepada orang tersebut. Karena full 100% itu hanya hal-hal negatif aja. Nah, inilah kita nggak mau dong kalau misalkan Tuhan Yesus sudah minta supaya kita saling mengasihi, tapi kita yang sendiri secara aktual dengan orang-orang yang bisa kita lihat pun kita nggak saling mengasihi. Oke, sekarang gimana sih caranya supaya kita itu bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau? Silakan teman-teman klik next slide. Nah, ini ada ayat yang bisa membantu kita untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan dari Tuhan Yesus, yaitu Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Teman-teman bisa buka lagi ya. Dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Kadi akan coba bacakan buat teman-teman. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, teman-teman, ayat tersebut bisa menjadi guidance kita untuk mengetahui apa sih yang diinginkan Tuhan Yesus bagi kita terhadap sesama kita. Nah, kesimpulannya, jangan menyimpan iri dan dengki yang memicu kita untuk selalu mau menghakimi. Nah, ini nih yang susah. Gimana caranya kita maintain supaya kita tuh nggak iri hati dan dengki terhadap orang lain. Nah, itu caranya gimana? Itu tetap harus berpengharapan terus kepada Tuhan dan juga kita selalu berdoa dan minta petunjuk kepadanya. Sekarang teman-teman bisa klik next slide. Nah, teman-teman, ini ada salah satu tokoh yang mungkin teman-teman juga udah pernah tahu ya, yaitu Agnes Monica. Dimana Agnes Monica ini juga mengimplementasikan dari firman Tuhan kita hari ini. Nah, kata-katanya adalah sebagai berikut. Tempat kita di dunia ini bukan untuk menghakimi orang lain, karena itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah untuk menginspirasi, mengasihi, mengampuni, tidak membicarakan orang lain, fokus untuk meningkatkan kemampuan diri untuk melakukan yang terbaik. Nah, itulah kata-kata dari Agnes Monica. Jadi, tetaplah kita sebagai anak-anak Tuhan terus menginspirasi dan juga mengasihi terhadap sesama dan juga mengampuni. Karena dengan kita tidak membicarakan orang lain juga dan kita fokus untuk meningkatkan kemampuan, itu pasti akan memberikan dampak yang positif bagi orang lain juga. Nah, teman-teman bisa next slide. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung firman Tuhan kita. Nah, sebelum kita berdoa, mari kita lakukan kehendak Tuhan dengan taat supaya hidup kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sama kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah ini yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang dibawakan oleh hamba ya Tuhan Yesus untuk
para teruna ya Tuhan Yesus. Kiranya apa yang menjadi firman-Mu ini ya Tuhan akan tinggal dan diam selamanya dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, selamat menginspirasi sama kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh Kak Alicia. Teman-teman, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami saat ini bersama-sama berkumpul untuk mendoakan secara syafaat pokok-pokok doa yang telah ditentukan ataupun ingin kami sampaikan. Yang pertama Tuhan, kami ingin berdoa untuk kesehatan dan studi teruna Tuhan, juga orang tua, agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, walaupun ada beberapa keterbatasan yang membedakan dengan hari-hari yang biasanya Tuhan di saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pelayan dan pengurus Pelkat PT GPIB Cinere Tuhan, biarlah kakak Layan juga pengurus bisa mempersiapkan segala satunya lebih baik lagi, dan kami juga sebagai teruna Tuhan bisa mengikuti program-program yang telah disiapkan Tuhan dengan baik, karena kami yakin percaya semua yang dipersiapkan itu adalah hal yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pembangunan GPIB Jemaat Cinere Tuhan, baik untuk tim kerja dan juga program kerja yang telah dipersiapkan, dan kiranya Tuhan juga boleh berkati warga Jemaat Cinere Tuhan dalam pergumulannya sehari-hari, dalam bidang apapun, terutama yang sedang sakit Tuhan. Saat ini kami bersama ketahui bahwa yang sedang dirawat ada Om Welly Sahidi Tuhan, dan juga Om Chris Lopis, dan yang sedang melakukan isolasi secara mandiri Om Anut Walangitan. Kiranya Tuhan boleh jawab mereka Tuhan, berikan kuasa kasih-Mu berlaku hanya kepada mereka seturut dengan kehendak-Mu, agar mereka boleh mendapatkan kesempatan kesembuhan dan melayani-Mu lebih lagi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk penyusunan PKA 2020-2021 Tuhan. Saat ini begitu banyak program yang harus kami tangguhkan selama masa physical distancing yang kami alami Tuhan, dan kami ingin mencoba memperbaikinya dan membuat lebih maksimal lagi untuk dimulai pada triwulan kedua. Kiranya Tuhan boleh berkati tim kerja, juga para pengurus baik Pelkat maupun Komisi Tuhan, seluruh unit misioner yang terlibat, juga PHMJ, agar boleh menyelesaikan ini dengan baik. Kami juga bersama-sama ingin berdoa untuk gereja-gereja seluruh dunia Tuhan dalam pergumulannya, terutama juga di negara-negara yang mengalami kondisi yang sama maupun yang lebih ketat lagi Tuhan, ataupun masih ada kondisi-kondisi yang lebih baik dari kami Tuhan. Kiranya kami semua sama-sama boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu, terutama untuk GPIB di seluruh Indonesia Tuhan, biar kami boleh sama-sama bersahati dan saling mendukung, juga terus bisa membuktikan iman kami agar bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintahan, agar segala sesuatu yang boleh dipersiapkan boleh menjadi suatu hal yang baik dan tidak hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu Tuhan, tapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh berikan kesadaran bagi seluruh warga negara Indonesia boleh mendukung dengan baik, dengan memproteksi diri masing-masing Tuhan, juga melakukan saran-saran yang diberikan, dan juga bisa merawat diri dengan baik Tuhan, dengan menjaga kebersihan baik lingkungan maupun diri sendiri. Dan kiranya Tuhan juga boleh berkati tim medis Tuhan yang membantu semua orang yang sedang dirawat saat ini Tuhan di rumah sakit. Biarlah mereka juga boleh Tuhan berikan kesehatan, Tuhan boleh berikan kekuatan agar bisa bekerja seturut dengan kehendak-Mu Tuhan dan melayani lebih baik lagi. Dan biarlah yang sedang sakit saat ini juga Tuhan boleh jamah, dan yang sudah sembuh boleh Tuhan jadikan
saksi-saksimu Tuhan, dan yang sedang dalam masa pemantauan boleh semua dinyatakan negatif dan bisa beraktivitas seperti biasa. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan pulang, kita akan kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari, itu kalau biasanya kita ibadah di gereja. Tapi karena kita saat ini ibadah di rumah, berarti kita akan melanjutkan aktivitas kita kembali, dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 117, Ajar Kami Melakukan. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu saat kami beribadah bersama ya Tuhan, secara online di dalam IHMPT pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kau memberkati kami ya Tuhan berdasarkan firman-Mu hari ini, berdasarkan sukacita yang Kau berikan kami pada hari ini, akan terus menginspirasi kita dalam menjalani hidup kita di dunia ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Kau berikan kami kepedulian dan juga kesehatan dalam diri kami ya Tuhan Yesus, untuk tidak menghakimi orang lain dan juga tetap peduli terhadap kesehatan sesama kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada kesempatan di pagi hari ini kami akan melanjutkan berbagai kegiatan kami ya Tuhan Yesus, dan kiranya Kau mau sertai selalu kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus ya Tuhan. Dan juga terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.